Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan mata kuliah membaca hari ini, kami kelompok 9 berkesempatan untuk membahas tentang evaluasi pembelajaran membaca lanjutan pada tingkat sekolah menengah pertama. Membaca memiliki peran yang sangat penting dalam konteks kehidupan umat manusia, terutama di era informasi dan komunikasi seperti saat ini. Seiring bertambahnya usia, kemampuan seseorang membaca juga meningkat, mulai dari tingkat permulaan sampai tingkat lanjutan. Setelah mengikuti pembelajaran membaca permulaan dan pembelajaran membaca lanjutan tingkat sekolah dasar, siswa akan memasuki tahap pembelajaran membaca lanjutan tingkat sekolah menengah pertama. Pekan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai apa itu membaca lanjutan. Untuk mengingatkan kembali, membaca lanjutan adalah tahapan selanjutnya atau proses penguasaan membaca untuk memperoleh isi pesan yang terkandung dalam tulisan setelah lulus tingkatan membaca permulaan. Siswa yang memasuki tahap membaca lanjutan diharapkan sudah melek wacana dan cara membacanya sudah membaca dalam hati atau silent reading. Salah satu teknik membaca lanjutan adalah teknik skimming atau baca layap. Menurut Farida Rahim, baca layap atau skimming adalah membaca dengan cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian suatu bacaan. Untuk menilai kemampuan membaca lanjutan siswa, apakah sudah baik atau belum, perlu dilakukan evaluasi pembelajaran membaca lanjutan. Salah satunya dengan cara menghitung nilai KEM atau kemampuan efektif membaca siswa. KEM merupakan perpaduan dari rata-rata kecepatan membaca dengan ketepatan memahami isi bacaan. Untuk menentukan KEM siswa, ada 2 prosedur yang harus dilakukan, yaitu pengukuran kecepatan membaca dan pemahaman isi. Pengukuran kecepatan bisa dilakukan dengan cara menghitung jumlah kata yang terbaca setiap menit. Standar angka KEM untuk jenjang SMP adalah 200 kata per menit. Sedangkan pemahaman isi dapat dinilai dengan cara menghitung persentase skor jawaban yang benar atas skor jawaban yang ideal dari pertanyaan-pertanyaan tes pemahaman bacaan. Untuk mengetahui lebih jelas, mari kita simak simulasi evaluasi pembelajaran membaca lanjutan tingkat SMP berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap kabar kalian semua baik-baik saja ya. Hayo, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tahu kenapa dia tidak hadir? Oke, tidak apa-apa. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, ketua kelas, pimpin berdoa. Oke, berdoanya sudah selesai ya. Hari ini kita akan belajar membaca cepat. Pembelajaran membaca cepat ini sudah diajari bukan di kelas 7? Akan tetapi, hari ini kita akan terfokus pada praktiknya saja ya. Pembelajarannya akan Ibu jelaskan secara singkat saja, karena sudah dipelajari di kelas 7. Membaca cepat adalah teknik membaca dengan memahami tujuan membaca cepat tersebut. Hal ini biasanya dilakukan dalam hati untuk menemukan informasi. Tujuan dari membaca cepat ini sendiri untuk mengidentifikasi dan menentukan makna dari isi bacaan sehingga dapat mentransfer informasi ke memori otak kita. Selanjutnya, ciri-ciri membaca dengan teknik cepat. Jenis membaca dengan teknik cepat ini memiliki beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Pertama, menggunakan waktu seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Yang kedua, hasil yang diharapkan adalah siswa mampu memahami isi bacaan. Yang ketiga, pola gerak mata yang cepat tanpa menggerakkan kepala ke kanan dan kiri. Jadi, mata yang bergerak
mengikuti teks bukan kepala. Yang keempat, tidak menggunakan alat bantu petunjuk apapun, maupun pena, pensil, lidi, atau lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, teknik membaca cepat dikategorikan berhasil apabila siswa mampu meringkas dan membuat kesimpulan dari hasil bacaannya. Agar anak-anakku sekalian dapat membaca dengan menggunakan teknik cepat ini, ada 3 hal ya yang harus kalian perhatikan. Pertama, berkonsentrasi saat membaca agar gagasan utama dalam teks dapat ditemukan dengan cepat. Yang kedua, temukanlah kata kunci pokok-pokok tiap kalimat, paragraf, atau wacana. Yang ketiga, latihlah gerak mata untuk membaca dengan pola lurus dan zigzag. Nah, dalam membaca cepat ini, kita akan menggunakan 2 rumus ya dalam praktik, yaitu rumus kecepatan membaca dan kecepatan efektif membaca. Rumus kecepatan membaca sama dengan jumlah kata yang dibaca per lama waktu membaca dalam satuan menit. Kemudian, rumus kecepatan efektif membaca sama dengan jumlah kata yang dibaca per waktu lama membaca dalam satuan detik ditambah skor yang didapat per skor ideal dikali 60, maka hasilnya akan diketahui dengan satuan kata per menit. Nah, skor ideal untuk SMP itu 200 kata per menit ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Sekarang kalian cari teman kalian, lalu duduk berdampingan. Jika sudah, Ibu akan memberikan sebuah teks dan stopwatch untuk kalian baca dan kalian hitung seberapa cepat kalian membaca. Lalu kalian tentukan siapa yang akan membaca pertama dan siapa yang akan menjadi pengamat. Jika sudah, dalam hitungan ketiga, kalian boleh mulai. 1, 2, 3. Sudah? Jika sudah, sekarang kalian bergantian dengan temannya. Dalam hitungan ketiga, kalian mulai. 1, 2, 3. Sudah semuanya ya? Sekarang, Ibu akan membagikan soal. Kalian jawab soalnya dengan benar di lembar jawaban yang akan Ibu sediakan. Lalu setelah itu akan dibahas.
Ya, setelah tadi diberikan soal, sekarang kita akan bahas dari nomor 1 sampai nomor 3. Sebelum membahas semuanya, Bapak akan memberikan rumus-rumus untuk kalian menjawab nomor 1. Ya, setelah kalian membaca rumus-rumus tadi, sekiranya kalian bisa menghitungnya sendiri. Sekarang kita akan bahas soal nomor 2 yang terdapat 3 soal, yaitu A, B, dan C. Soal yang A, apakah penyebab ketidakberhasilan suatu kota? Jawabannya adalah akibat anggota masyarakat yang belum memahami pentingnya kebersihan. Lalu yang B, apakah akibat yang ditimbulkan dari kota yang kumuh? Jawabannya adalah kota menjadi tidak menarik dan tingkat kesehatan masyarakat menurun. Lalu yang C, apa langkah yang tepat untuk mengurangi sampah-sampah yang ada di kota? Jawabannya adalah dengan memberlakukan sistem denda. Meskipun sebenarnya sistem ini tidak baik, namun pada kenyataannya mengatakan lain. Pemberlakuan sistem denda ini sangat efektif bagi pelanggar kebersihan, karena itu dapat membebaskan kota dari ancaman sampah. Nah, untuk nomor 3, pertanyaannya adalah, silakan buat kesimpulan dari teks tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Nah, silakan siapa yang sudah mempunyai kesimpulan, boleh angkat tangannya. Setelah tadi kita membahas soal dari nomor 1 sampai nomor 3, sekarang Bapak akan menjelaskan apa sih metode pembelajaran yang tadi kita gunakan. Jadi, pembelajaran yang tadi kita gunakan adalah pembelajaran membaca lanjutan menggunakan metode CAM atau kemampuan efektif membaca. Nah, CAM ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kemampuan membaca siswa, kemampuan menginterpretasi bacaan, dan kemampuan untuk mendapatkan makna dalam bacaan. Nah, setelah Bapak jelaskan, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, pertemuan ini mungkin Bapak cukupkan sampai sini. Alhamdulillah, kalian semua sangat baik dalam membaca. Hanya beberapa siswa saja yang masih harus sering membaca lagi ya. Jadi kesimpulannya, pembelajaran membaca lanjutan ini sangat bermanfaat untuk kalian, karena kalian dapat mengetahui seberapa baik kemampuan membaca kalian. Sebelum pulang, Bapak akan memberikan satu tugas ya untuk minggu depan. Kalian diwajibkan untuk membaca sebuah teks naratif, apapun itu. Nanti minggu depan akan Bapak bahas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.